Dari mana? Hari-hari aku angkat orang Indonesia belajar lah. Oh, Saya kalau jumpa Jawa ngomong Jawa. Tadi barusan yang turun tu Jawa, aku ngomong Jawa dengan dia. Coba ngomong Jawa. Piye kabare? pihak kabare. Wes mangan? Wes mangan. Sunda dong, Sunda. Bali. Bali nggak tahu. Bali nggak tahu. Ajarin. Kalau Bali ken kabare. Ken kabare. Oh, oke Ken deh. kabare. Ya. Kalau Sunda? Sunda. Kumaha damang. Ya. Kumaha damang tadi bisa. Ya. Coba Kumaha Sunda damang. lagi. Hatu nuhun. Woi. Sami-sami Ya. Sawang Sulna. Ya. Bogo kanjen. Monggo aja. Gimana nih? Aku belajar bahasa semua gara-gara mau dapat cewek. Oh. Makanya itu yang aku belajar dulu, kalau enggak aku stres. Cikgu ni cakap, dia buat konten lah. Dia cakap murid-murid ataupun anak-anak yang suka sangat cakap bahasa Indonesia tu, bungkus je hantar ke Indonesia. Sebenarnya macam ni tahu. Dah kita ni duduk dekat Malaysia, memanglah kita menggunakan bahasa Malaysia, betul tak? Macam anak-anak saya ni keturunan Indonesia, tapi hari-hari anak saya pakai bahasa Melayu. Saya tak bagi dia orang hari-hari menggunakan bahasa Indonesia sebab kita memang tinggal dekat Malaysia. Lepas tu anaknya warga negara Malaysia. Jadi memang saya sendiri pun ibunya orang Indonesia, saya tak bagi anak saya bercakap bahasa Indonesia untuk bercakap sehari-hari. Tapi anak-anak pandai bahasa Indonesia, tak payah belajar pun. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait ya bahasa Indonesia yang sudah mendunia alias bisa menguasai di Malaysia ya, bahasa Indonesia ya. Orang Malaysia lebih bisa bahasa Indonesia daripada bahasa Melayunya sendiri gitu guys ya, lebih banyak yang menggunakan ya. Karena bahasa Indonesia itu lebih mudah gitu guys. Nah, ini ada guru Malaysia marah dan ancam muridnya bila masih gunakan bahasa Indonesia. Kenapa guys? Waduh. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih, bantu subscribe Uki Kevin Reaction, yaitu ini adalah channel kedua YouTube aku. Yang pertama ada Uki Kevin, karena di sana jadwalnya penuh, jadi aku pindahin di sini ya jadwal untuk Malaysia dan Indonesia, ada bahasa Indonesia atau gimana berita-berita yang baru gitu ya. Nah, karena di sana penuh, jadi aku ini pindahin khusus buat Malaysia di sini aja ya. Jadi buat kalian jangan lupa bantu subscribe, dan ada Aisyah Holid juga, kadang aku bahas tentang Aisyah Holid, kalian bisa cek di channel beranda aku ya guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa, kita reaksi bareng-bareng guys. Buaya yang suka sangat cakap bahasa Indonesia tu, enak banget. Saya suka semangka. Kamu sudah balik kok? Lewat banget. Kepada anak ibu ayah yang suka cakap bahasa Endon tu, lepas ni Endon. kuatkan volume. Ibu ayah boleh packing baju dia, bungkus baju dia, bungkus seluar dia, tudung dia, semualah keperluan pakaian dia. Lepas ni kita hantar dia pergi Indonesia, sebab dia tak nak jadi orang Malaysia. Dia sibuk sangat nak cakap bahasa Endon, semangka, enak banget. Dia sibuk sangat. Esok kumpulkan semua, esok dekat LA kita naikkan dia kapal terbang pergi Indonesia. Dia sibuk sangat nak cakap bahasa-bahasa, bukan bahasa dia. Bahasa dia sepatutnya bahasa Malaysia, dia kena cakap betul-betul. Saya nak tembikai. Sedapnya. Hari ni saya letih. Waduh guys ya. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni, kenapa pula kita nak buat macam tu? Malaysia lagi heboh nih, gara-gara papan tanda berbahasa Cina, DPR-nya Malaysia jadi panas. Kok bisa? Yuk simak sampai habis. Jadi guys, di Kuala Lumpur banyak papan nama toko atau iklan yang cuma pakai tulisan Cina. Nah, pemerintah setempat alias DBKL, kayak Satpol PP di Indonesia, langsung bergerak dan kasih ultimatum. Dalam 14 hari, papan tanda ini harus pakai bahasa Melayu katanya. Soalnya itu Harus pakai bahasa Melayu katanya guys ya. Jualan larang masuk, no salesman ya, penjual gadis, sales girls wanted. Waduh.
bahasa nasional. Tapi nggak semua setuju loh. Menteri Pariwisata Malaysia bilang ini bisa bikin turis asing terutama dari Cina kecewa dan malah ogah ke Malaysia. Tapi ada juga yang keras, kayak salah satu anggota parlemen yang bilang ini soal jati diri bangsa, bahasa Melayu harus dihormati. Bahkan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad ikut angkat suara loh. Katanya dominasi tulisan Cina ini kayak nggak menghargai identitas nasional. Susah ketawa juga ya. Menurut gue masalah ini sangat relevan bahkan kalau terjadi di Indonesia. Bahasa nasional itu jelas penting untuk menjaga jati diri dan persatuan bangsa. Tapi di negara yang multikultural seperti Malaysia atau Indonesia, keberagaman bahasa juga harus dihormati. Kalau gue sih solusinya sederhana, tetap utamakan bahasa nasional tapi beri ruang untuk bahasa lain sebagai bagian dari budaya nasional. Jadi nggak ada pihak yang merasa dirugikan dan identitas nasional tetap kuat. Gimana menurut kalian? Komen di bawah dong, gue penasaran banget pendapat lo. Dan Tuh ya. Nah, ini kita lagi guys, ada apa lagi? Saya melihat Tuh, rakyat Indonesia benar-benar telah merdeka gitu guys. Terus maju Indonesiaku. Kita perlu contoh ya, rakyat Indonesia itu dari Mahfud Omar gitu. Di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Tuh, rakyatnya benar-benar merdeka. Waduh, setuju dengan Mahfud Omar ya. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Waduh guys ya. Guru di Malaysia dibuat pusing karena para murid fasih bahasa Indonesia ketimbang bahasa Malaysia. Jadi kamu kena pandai membezakan antara bahasa Malaysia dan bahasa apa? Indonesia yang selalu kamu nampak di mana? Di mana kamu selalu nampak tuh? Di TikTok. Jadi macam mana cara membezakan adalah yang pertama kalau kamu rasa kamu tidak pasti itu bahasa Melayu kah, bahasa Malaysia kah atau bahasa Indonesia, kamu tanya kepada siapa? Cikgu. Kalau bukan dengan cikgu boleh tanya kawan-kawan, ibu bapak ataupun adik-beradik kamu, kakak abang. Kemudian yang kedua, kamu kena selalu membaca buku cerita dalam bahasa Malaysia supaya kamu dapat membezakan mana satu bahasa Malaysia dan mana satu bahasa apa? Indonesia. Kurang-kurangkan melihat video yang dalam bahasa Indonesia. Kan ada bahasa lain, bahasa Inggris. Adakah bahasa Malaysia tuh di dalam TikTok? Ada nggak dalam bahasa TikTok? Waduh guys ya. 5 perkataan bahasa Indonesia yang buat orang Malaysia confused. Okay, we start easy ya. Number 1, bisa. Bisa ngomong sebentar? Nggak bisa? Bisa di Malaysia bermaksud sakit yang pedih. Selalunya dikaitkan dengan something venomous ataupun berbisa. Contohnya, kena gigit dengan ular. Aduh, misunya sakit. Di Indonesia, bisa bermaksud boleh. Kamu bisa ke datang ke rumahku? Bisa is actually a common term, but just like I said, we start easy. Yang kedua, percuma. Siapa yang tak suka barang free? Ya, di Malaysia, percuma bermaksud free of charge. Tapi sebagai rakyat Malaysia yang tengok sinetron, contohnya Bawang Merah Bawang Putih, oh my favourite movie, Ada Apa Dengan Cinta. Percuma tak, gue udah sering banget ngomongin ini sama nyokap gue. Dia sebut percuma, tapi selalu watak tu sedih. Kenapa dia nak marah-marah? Percuma. Benda free. Best pun. Lah, rupanya percuma di Indonesia bermaksud sia-sia ataupun tidak berguna. Patutlah ribut-ribut. Speaking of ribut, this brings us to point number 3. Ribut. Gua bisa bikin ribut sekarang. Ribut apa? Ribut. Ribut di Malaysia bermaksud
cuaca buruk, ribut, Angin angin yang kencang. kuat. Tetapi di Indonesia, ia boleh membawa maksud pergaduhan ataupun Kalau di Indonesia kegaduhan ya, kalau di Malaysia apa tadi? Angin kencang guys, waduh ribut. kekecohan. Yang keempat, sikat. Ini dia, sikat di Malaysia bermaksud sikat rambut. Tapi kalau kau rakyat Malaysia yang travel ke Indonesia and then stop pergi kedai and then tanya, Mas, ya ibu, saya lagi mau cari sikat. Mana sikat ya? kau jangan terkejut kalau orang tu bawa ini ataupun ini. Sikat di Indonesia bermaksud berus. I just want to share my experience when I was young lah. Dulu my parents pernah hire this one helper, an Indonesian lady. Yang Neng, kamu masuk ke bilik, kamu pergi ambil itu sikat ya. Waduh, Bu, kenapa sikat diletak di dalam bilik? Yelah, sikat letak kat bilik dia. Lepas tu nak letak kat mana? Kat atas bumbung. Lepas tu dia pun pergilah ke bilik. Lama tau kita tunggu. Sikat tu dekat depan mata dia je. Dia punya cari sikat tu macam nak cari jodoh. Tak jumpa-jumpa. Waduh, itu ya perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ya. Perbedaan arti dan maksudnya gitu guys ya. Nah, menurut kalian gimana guys terkait bahasa Indonesia yang sepertinya banyak digandrungi? Apalagi tadi ada yang bilang bahwasanya di TikTok tuh ya, karena kan TikTok kan kebanyakan orang Indonesia ya, dan Malaysia mungkin jarang. Aku lihat sih jarang ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys? Pakai bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia yang lebih gampang, mudah dipengerti gitu ya? Nah, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.